Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bedah soal mengenai persamaan dan fungsi kuadrat. Untuk soal yang pertama di sini diberikan persamaan kuadrat sebagai berikut. 2x kuadrat ditambah x dikurangin 6 sama dengan 0. Nah, faktorkan persamaan-persamaan di atas dengan menggunakan rumus ABC. Cara penyelesaiannya, pertama, kalian identifikasi dulu persamaannya. Dari persamaan itu diketahui bahwa, ingat bentuk di sini, bentuk persamaan itu ax kuadrat plus bx plus c. Berarti kalau persamaan ini nilai a-nya sama dengan 2. Gitu ya. Kemudian b-nya 1. Di sini tidak ada angka, tapi nilainya 1 gitu ya. Kemudian c-nya negatif 6 gitu. Nah, terus setelah kita identifikasi nilai A, B, C-nya, kemudian kita tulis, ingat rumus ABC-nya ya. Kita tulis rumus ABC. Di materi sebelumnya sudah ada rumus ABC di sini. Untuk mencari akar-akar persamaan itu X sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A gitu ya. Jadi nanti untuk mencari akar yang pertama, tandanya positif, jadi min B plus. Kalau untuk mencari akar yang kedua, min B min gitu ya. Oke, jadi kita sudah tahu rumusnya, bahwa untuk mencari akar-akar persamaan X1, 1,2 itu ya, akar pertama dan kedua itu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kita substitusikan ABC di sini ke rumusnya. Jadi B-nya diganti 1, disesuaikan rumusnya, tapi variabelnya nanti diganti nilainya dengan yang udah kita identifikasi tadi. Jadi min 1 plus minus akar 1 kuadrat dikurangi 4 dikali 2 dikali negatif 6 per 2 kali 2 gitu ya. Kita hitung, kita operasikan. Jadi negatif 1 plus minus akar 1 kuadrat itu 1. Nah, di sini min 4 dikali 2 dikali min 6. Jadi 4 dikali 2, 8, kali 6, 48. Negatif dikali negatif, positif. Jadi plus 48 per 4. Terus, dicari akarnya dulu. Akar 1 plus 48 itu akar 49. Nah, akar 49 itu 7. Jadi, rumusnya di sini min 1 plus minus 7 per 4. Nah, setelah ini tuh, kemudian kita cari akar pertamanya dulu. Jadi, min 1 plus 7 per 4. Diperolehlah 3 per 2. Terus, kita cari akar yang kedua. Negatif 1 dikurangi 7 per 4. Jadi, nilainya negatif 2. Nah, dari sini, kita lihat di pilihan gandanya, 3 per 2 ternyata nggak ada, yang ada negatif 2. Berarti jawabannya negatif 2 gitu. Terus lanjut yang nomor 2 di sini. Akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurangi 13x ditambah 15 sama dengan 0 adalah, nah sama caranya. Nah, karena di sini tidak diminta dengan cara apa, kalian bebas, bisa dengan cara pemfaktoran seperti ini. Gitu ya. Tapi kalian juga bisa, kalau mau cari cara lain juga boleh, gitu ya. Sini 2x kuadrat. 2x kuadrat itu diperoleh dari berapa dikali berapa. Nah, di sini misalkan 2x dikali x gitu ya. 2x kuadrat itu kan hasil perkalian dari 2x dikali x. Terus cari dua bilangan ketika dikalikan, hasilnya plus 15. Nih ya. Tapi ketika dijumlahkan kedua bilangan itu hasilnya negatif 13. Nah, di sini Bu Cika coba 5 dan 3. Karena di sini perkaliannya positif, maka di sini negatif dikali negatif. Ketika dikalikan bilangan itu plus 15, ketika dijumlahkan bilangannya min 13. Nah, kita cek apakah itu benar apa enggak hasil pemfaktorannya. Kita kalikan depan kali depan, depan kali belakang. 2x kali x, 2x kuadrat. Kemudian depan kali belakang, 2x dikali negatif 5, berarti negatif 10x.
X. Kemudian belakang kali depan. Negatif 3 kali X, negatif 3X. Kemudian belakang kali belakang. Negatif 3 kali negatif 5, positif 15. Terus kita hitung tuh, 2X kuadrat, terus min 10X, min 3X, min 13X, plus 15. Oh, ternyata pemfaktoran ini benar gitu ya. Sehingga ini sama dengan yang ini. Boleh pakai cara apapun untuk memfaktorkan ya. Terus setelah ketemu pemfaktorannya, kita cari nilai X-nya. Jadi X min 5 disama dengan kan 0. Kemudian 2X min 3 disama dengan kan 0. Jadi X sama dengan 5 dipindah ruas gitu ya. Yang negatif jadi positif. Kemudian 2X min 3 dipindah ruas. 2X sama dengan 3. Kemudian 2-nya dipindah ruas. Yang perkalian jadi pembagian. Jadi 3/2. Jadi nilainya akar-akarnya itu 3/2 dan 5. Jawabannya B gitu ya. Terus kita lanjut yang nomor 3. Hasil kali akar-akar persamaan kuadrat 6x kuadrat min 2x plus 3 sama dengan 0 berapa? Hasil kali akar-akarnya berapa? Nah, kita ingat dulu rumus dari hasil akar. Nah, di sini hasil kali akar-akar ini ya. Hasil kali akar-akar ini. X1 kali X2 sama dengan C per A. Nah, sehingga kita bisa tuliskan rumusnya bahwa hasil kali akar-akar itu C per A. Nah, kita identifikasi dulu persamaannya di sini. A-nya nilainya 6, B-nya negatif 2, dan C-nya itu 3. Jadi, kita substitusikan ini nilainya ke sini. C-nya kita ganti 3, A-nya kita ganti 6, jadi 3/6 setengah. Sehingga jawabannya C. Itu ya. Oke, terus kita lanjut yang nomor 4. Akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 3X dikurangi 2 sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Nilai 1 per X1 ditambah 1 per X2. Nah, kita identifikasi persamaannya dulu. Selalu kita identifikasi. A-nya berapa? 1. Kemudian B-nya 3. Kemudian C-nya negatif 2. Oke. Terus kita cari nilainya. 1 per X1 ditambah 1 per X2. Kita samakan penyebutnya. Jadi X1, X2 dibagi X1 itu X2, ditambah X1, X2 dibagi X2 itu sisa X1. Jadi X1 plus X2 per X1 dikali X2. Nah, setelah itu kita ingat rumus yang sebelumnya. Di sini, jumlah akar-akar X1 plus X2 itu min B per A. Kalau hasil akar-akarnya C per A. Nah, di sini tadi kita peroleh bahwa yang atas itu X1 plus X2 jumlah akar-akarnya, berarti kita bisa ganti dengan rumus min B per A. Nah, yang di bawah X1 kali X2, hasil kali akar-akarnya bisa kita ganti dengan rumus C per A. Terus A-nya bisa kita coret atau kita sederhanakan, tinggal min B per C, gitu ya. Kemudian B-nya di sini kita substitusikan ke sini. B-nya diganti 3, jadi min 3 per C-nya kita ganti negatif 2. Jadi negatif 3 per negatif 2, hasilnya 3/2, gitu. Oke, kemudian untuk nomor 5, persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6 sama dengan 0 mempunyai akar-akar X1 dan X2. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya X1 dikurangi 3 dan X2 dikurangi 3 adalah, pertama kita cari akar-akar persamaannya dulu. Nah, di sini kita faktorkan. Faktornya X min 3 dikali X min 2 sama dengan 0. Kemudian diperolehlah X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan 2. Terus setelah itu kita substitusikan X1 dan X2-nya. Jadi X1 dikurangi 3, itu 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Kemudian X2 dikurangi 3, itu sama dengan 2 dikurangi 3 sama dengan negatif 1. Terus baru kita cari persamaan barunya. Rumusnya itu X dikurangi X1 dikali X dikurangi X2 sama dengan 0. Jadi X dikurangi X1-nya tadi ketemu berapa? 0.
Kemudian dikali X dikurangi X2-nya ketemu berapa tadi? Negatif 1. Sama dengan 0. Nah, di sini ketemu X0. Nah, di sini plus karena negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Jadi di sini plus 1. Terus X dikurangi 0 itu X, dikali X plus 1. Jadi X dikali X itu X kuadrat. X dikali plus 1 sama dengan X. Sehingga persamaan barunya X kuadrat plus X. Gitu. Terus lanjut yang nomor 6. Sumbu simetri parabola Y sama dengan X kuadrat dikurangi 5X ditambah 3 diperoleh pada garis. Nah, kita identifikasi dulu di sini persamaannya. Sehingga diperoleh A-nya itu 1, B-nya itu negatif 5, dan C-nya itu plus 3. Terus kita cari rumus sumbu simetri atau X puncak itu berapa? Bisa dilihat di materinya. Kalau titik puncak berapa gitu ya. Nah, di sini. Menentukan persamaan sumbu simetri. Di sini, sumbu simetri itu rumusnya X sama dengan min B per 2A. Jadi, nanti penyelesaiannya sumbu simetri atau X puncak, sumbu simetrinya berarti min B per 2A. Terus, kita tinggal substitusikan nilai ini ke rumusnya. Jadi setiap ada B diganti dengan negatif 5, kemudian setiap A diganti, variabel A diganti nilai 1. Jadi min 5 per 2 kali 1. Negatif dikali negatif, positif 5 per 2 kali 1, 2. Jadi hasilnya 5 per 2 gitu. Terus lanjut. Yang nomor 7. Nilai minimum fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 5x plus 4 adalah, nah nilai minimum di sini kita cari turunannya. Jadi pangkatnya dikalikan ke depan, pangkatnya dikurangi 1 untuk mencari turunan. Jadi 2 kalikan ke depan, 2x, pangkatnya di sini 2, dikurangi 1, jadi pangkat 1, sini x. Kemudian di sini, x di sini sebenarnya ada pangkat 1-nya. Tapi, kalau dalam matematika tidak usah ditulis, jadi 1 dikalikan ke depan, jadi negatif 5. Kemudian pangkatnya dikurangi 1, jadi 1 dikurangi 1, itu 0. Nah, X pangkat 0 itu nilainya 1. Jadi, di sini turunannya itu 2X min 5 sama dengan 0. Jadi, untuk mencari nilai minimum itu dengan menurunkannya, kemudian kita sama dengankan 0. Jadi, 2X min 5 sama dengan 0. X-nya diperoleh 5 per 2. Dipindah ruas, negatif 5 jadi 5. 2 kali X, 2-nya dipindah ruas jadi per 2. Terus kita cari nilai minimumnya, gitu ya, dengan memasukkan X-nya di sini. Jadi F5 per 2, kita ganti variabel X-nya dengan 5 per 2. Gitu ya, jadi 5 per 2 dikuadratkan, dikurangi 5, dikali 5 per 2 plus 4. Jadi setiap variabel X di sini, ya, kita ganti dengan 5 per 2. 5 per 2 kuadrat, berarti 5 kali 5, 25. 2 dikuadratkan 4. Terus dihitung. Di sini diperolehlah nilai min 9 per 4. Gitu. Terus, yang nomor 8. Fungsi kuadrat yang grafiknya berpuncak di titik 2,3 dan melalui titik negatif 2,1 adalah, gitu ya. Nah, rumusnya di sini Y itu sama dengan A dikali X dikurangi XP dikuadratkan ditambah YP gitu ya. Di mana XP di sini titik puncaknya. Ya, di titik X, kemudian YP ini titik puncaknya di titik Y. Jadi di sini ini itu XP, YP. Nah, grafiknya berpuncak ya, jadi XP, YP. Nah, di sini min 2,1 itu melalui titiknya, jadi X, Y gitu ya. Nah, kemudian kita tinggal mensubstitusikan nilai ini ke rumusnya. Ini rumusnya. Jadi Y-nya diganti berapa nilainya di sini? 1. Kemudian A-nya tetap karena belum diketahui nilainya. Kemudian X-nya itu berapa di sini? Negatif 2. Kemudian XP-nya di sini tadi. XP-nya
itu di sini 2, kemudian ditambah YP-nya 3. Terus kita hitung. Ini 3-nya dipindah ruas dulu. Dipindah ruas ke kiri. Jadi 1 min 3 sama dengan, nah, min 2 itu min 4 dikuadratkan 16. Itu ya. Kemudian kali A jadi 16A. Terus kita cari nilai A. 1 dikurangi 3 itu 2. Gitu ya, negatif 2 per 16. Terus disederhanakan maka diperoleh A-nya itu negatif 18. Terus baru kita masukkan ke persamaan ini. A-nya kan udah diketahui, min 1/8 gitu ya. Sehingga tinggal kita masukkan ke rumusnya, Y sama dengan min 1/8 dikali X dikurangi 2 dikuadratkan plus 3 gitu ya. Ini fungsi kuadratnya, sehingga jawabannya yang yang A. Gitu ya caranya. Oke, nomor 9. Pak Dedi mempunyai kebun berbentuk persegi panjang dengan luas 192 meter kuadrat. Selisih panjang dan lebarnya adalah 4 meter. Apabila di sekeliling kebun dibuat jalan dengan lebar 2 meter, maka luas jalan tersebut adalah... Nah, di sini kita ketahui bahwa luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Berarti kita bisa tulis model matematikanya 192 itu sama dengan panjang kali lebar. Terus di sini selisih panjang dan lebar itu 4 meter. Berarti P dikurangi L itu sama dengan 4. Di mana P itu panjang, L itu lebar. Terus kita pindahkan ruas L-nya. Jadi diperoleh P itu sama dengan 4 plus L gitu. Kemudian kita substitusikan P-nya, kita ganti P-nya itu dengan 4 plus L, supaya nanti bisa menemukan salah satu variabelnya, nilai L-nya gitu ya. Kita cari L-nya dulu, maka kita samakan variabelnya di sini. Jadi 192 itu sama dengan panjang kali lebar, panjangnya diganti dengan 4 plus L, dikali L. 4 dikali L itu 4L, kemudian L dikali L itu L kuadrat. Terus 192-nya dipindahkan ruas, jadi L kuadrat ditambah 4L dikurangi 192 sama dengan 0. Terus kita faktorkan untuk mencari nilai L-nya gitu ya. Ini sama dengan 0 ya. Cari nilai L-nya. Jadi L min 12 sama dengan 0, berarti L-nya itu 12. Kemudian L plus 16 sama dengan 0, maka L-nya negatif 16. Di sini yang digunakan itu yang positif ya, karena lebar itu tidak mungkin negatif, jadi lebarnya 12. Nah, tadi diketahui bahwa P itu 4 plus L. Nah, L-nya kita ganti dengan 12, karena udah kita ketahui nilainya 12. Berarti panjangnya 16. Apakah benar selisih panjang dan lebarnya itu 4 meter? 16 dan 12, selisihnya 4. Berarti benar ya. Terus biar nggak bingung, kita coba buat gambarnya. Jadi di sini ada kebun panjangnya itu 16. Ya. Kemudian lebarnya itu 12, ya kan? Selisihnya kan tadi udah benar 4. Terus di sekeliling kebun akan dibuat jalan. Jalannya itu yang di arti ini, di mana jalannya itu lebarnya 2 meter. Jadi di sini 2 meter, di sini 2 meter, di sini 2 meter, dan di sini 2 meter. Nah, ditanya berapa luas jalan tersebut. Nah, kalau di sini 2 meter, sini 2 meter, sini 2 meter, ada lahan yang berada di dalam kebun itu ya. Lahan di dalam kebun yang tidak dibuat jalan gitu ya. Nah, otomatis kalau panjang mula-mula kebunnya itu 16 meter, kalau di sekelilingnya itu 2 meter, kiri 2 meter, kanan 2 meter, otomatis lahan yang tersisa di dalam kebunnya 16 dikurangi 2, tinggal 12. Jadi panjang yang ada di dalam kebunnya ini 12 meter. Terus lebarnya, tadi lebar kebunnya itu 12 meter. Nah, kalau sekelilingnya di sini, atas dan bawahnya itu 2 meter, berarti lebar yang berada di dalam ini 12 dikurangi 2, berarti 8. Nah, untuk mengetahui luas jalan yang diarsir di sini, otomatis kita mencari luas kebunnya, itu 16, karena di sini persegi panjang, rumusnya itu panjang kali lebar. Berarti luas kebun yang di luar, 16 dikali 12 dikurangi luas bagian dalam kebun. Yang dalam kebun ini 12 dikali 8. Jadi 16 dikali 12, 192, dikurangi 12 kali 8, 96. Jadi luas jalannya di sini itu 96 meter kuadrat. Jadi hasilnya yang A. Gini ya. Oke, untuk nomor 10, koordinat titik balik dari grafik fungsi kuadrat yang persamaannya Y sama dengan X dikurangi 1 dikali X dikurangi 3 adalah... Nah, di sini kita jabarkan dulu. Kita kalikan satu-satu. X dikali X itu X kuadrat. X dikali min 3.
min 3x. Kemudian min 1 dikali x itu min x. Min 1 kali min 3 plus 3. Min 3x min x itu min 4x plus 3. Nah, dari persamaan sini kita identifikasi A-nya berarti 1, B-nya itu negatif 4, dan C-nya itu 3, gitu ya. Terus kita mencari koordinat titik baliknya. Nah, diingat-ingat di materinya titik balik, gitu ya. Nah, nih titik balik. Koordinat titik balik itu min B per 2A, min D per 4A, gitu ya. Jadi untuk mencari X-nya itu dari min B per 2A, untuk mencari Y-nya itu min D per 4A, di mana D itu nilai diskriminan, itu B kuadrat min 4AC. Nah, kita masukkan ke penyelesaian tadi. Jadi XE di sini, titik balik X-nya min B per 2A. Nah, kita tinggal substitusikan identifikasi ini tadi ke rumusnya. Jadi B-nya diganti negatif 4, A-nya diganti 1. Jadi min dikali min 4 itu plus 4. Kemudian dibagi 2 kali 1, 2. Jadi nilai X-nya itu 2. Kemudian Y-nya min B per 2, min 4AC per min 4 per A, gitu ya. Rumusnya tadi ya, min D per min 4A, gitu ya. B-nya diganti min 4, A-nya diganti 1, C-nya diganti 3. Jadi di sini, nilai di sini kita substitusikan ke rumusnya, gitu ya. Sehingga diperoleh Y-nya itu negatif 1. Sehingga koordinat titik balik itu penulisannya X, Y. X-nya ketemu 2, Y-nya ketemu negatif 1. Sehingga ketemunya B. Sehingga ketemunya B ini. Oke, sekian pembahasan bedah soal kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe.